Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas Bulus. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran 1, subtema 1, tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah memiliki buku ini? Selamatkan makhluk hidup, tema 1. Pada pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1, anak-anak akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif. Dan yang ketiga adalah menemukan persamaan serta perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial dan budaya. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Pembelajaran pertama. Apakah kalian pernah bersahabat dengan tumbuhan? Merawat tanaman di rumah atau sekitar kalian? Mari sejenak kita membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Di sini kita akan belajar menentukan ide pokok paragraf. Yang pasti kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok paragraf di kelas sebelumnya. Di mana ide pokok paragraf itu terletak? Ide pokok paragraf dapat terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, ataupun di tengah. Bahkan menyebar. Untuk menemukan ide pokok, terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat utama. Mengapa? Karena ide pokok ada pada kalimat utama. Contoh, pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari satu paragraf ini, anak-anak bisa mengamati, melihat dengan cermat bahwa semua berpusat pada jagung merupakan tanaman pokok. Di mana? Di Indonesia. Kalimat kedua masih menjelaskan kalimat pertama tentang manfaat jagung yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Itu jika kalimat utama terletak pada awal kalimat. Jika kalimat utamanya berbunyi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, maka ide pokoknya bisa merupakan ringkasan dari kalimat utama tersebut. Jagung, tanaman yang dijadikan makanan pokok. Oke. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa berlatih. Ada juga ide pokok yang letaknya di akhir paragraf. Biasanya merupakan
kesimpulan dari paragraf tersebut. Jika kalian sudah memiliki bukunya, silahkan kalian coba ide pokok pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Identifikasikan, tuliskan di sini ide pokok pada setiap paragrafnya. Jika kalian belum mempunyainya, jangan berkecil hati, silahkan bisa download buku tematik siswa. Muatan yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau secara seksual. Pada tanaman, perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Apa itu penyerbukan? Di atas telah dijelaskan bahwa penyerbukan merupakan jatuhnya, melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Sekarang, siapkan buku tulis kalian, siapkan pensil, dan gambarlah setangkai bunga lengkap ini. Lalu tulis pula bagian-bagiannya. Pause dulu ya. Setelah kalian sudah menggambar, mari kita lihat bagian-bagian yang lengkap pada bunga tersebut. Paling bawah di sini ada tangkai bunga. Di atas tangkai bunga yang disebut dengan dasar bunga. Di atas dasar bunga, jika kalian membuka bunga tersebut, ada bakal biji. Nah, ketika bunga masih kuncup atau belum mekar, inilah yang melindungi atau yang disebut dengan kelopak bunga. Yang paling indah berwarna-warni menarik serangga, inilah mahkota bunga. Lalu, di mana putik dan benang sari? Putik, ini adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Dan yang ini adalah benang sari. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan juga kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk yang sering disebut serbuk sari. Ketika serbuk sari tertiup angin, terbawa serangga, bisa jatuh dan melekat pada kepala putik, itulah yang sering kita kenal dengan penyerbukan. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan disebut dengan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian berkembang menjadi daging buah. Lembaga di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi. Ciri tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan generatif adalah yaitu tanaman-tanaman yang berbunga. Karena bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Mengapa? Karena di dalam bunga terdapat benang sari ataupun putik. Di sini kalian tadi sudah menggambar bukan?
Lalu cara penyerbukannya bagaimana? Bisa dibantu angin, serangga, dan lain-lain. Apa manfaat perkembangbiakan secara generatif? Tentunya semua perkembangbiakan memiliki manfaat supaya menghasilkan keturunan sehingga tidak punah. Ini adalah contoh-contoh dari bunga yang juga tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, tetapi di negara-negara tetangga kita di sekitar Asia Tenggara atau yang sering kita kenal dengan sebutan negara ASEAN. Ini adalah bunga sepatu, ada bunga campa atau kamboja, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ditemukan di Kamboja dan Laos. Muatan yang ketiga adalah menemukan persamaan dan perbedaan di negara-negara ASEAN. Pernahkah kalian mengenal negara-negara ASEAN ini? Mungkin pernah, apalagi anak-anak kadang sering menonton sepak bola. Nah, di sini banyak negara-negara pernah menonton SEA Games yang merupakan ajang negara-negara di Asia Tenggara. Ini adalah Indonesia yang paling luas. Di utaranya ada Malaysia. Utaranya lagi di sini ada Filipina yang sama-sama negara kepulauan. Terus ini adalah negara Myanmar. Ini yang hijau Thailand. Yang merah ini Kamboja. Yang coklat Laos. Laos merupakan negara yang terkunci karena wilayahnya sebagian besar diapit oleh daratan, bahkan hampir tidak memiliki laut. Sebelahnya lagi adalah ada Vietnam yang wilayahnya memanjang. Untuk mengenal negara di Asia Tenggara, mari kita lihat keterangan di bawah ini. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggota negara-negara di Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Ayo, siapa tahu Bangkok itu ibu kota mana? Lalu mana saja yang termasuk pendiri ASEAN? ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Saat itu masing-masing negara diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Silahkan, ini juga penting, silahkan kalian catat negara-negara mana yang merupakan pendiri ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Ini hampir sama dengan Indonesia ya. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Seperti di Indonesia juga ya. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Sekarang Malaysia. Nah, di Malaysia juga ada patung namanya patung Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Johor.
kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini memiliki beragam jenis budaya. Kaum utama di Malaysia Melayu, Cina, India. Musiknya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Berikutnya ada Filipina. Filipina juga kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu Cina. Po atau opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Berikutnya adalah Kamboja. Kalau di Kamboja itu banyak candi ya. Orang Khmer itu orang asli penduduk Kamboja. Mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Myanmar merupakan negara dengan banyak pagoda, karena di Myanmar itu hampir rakyatnya beragama Buddha. Berikutnya adalah Vietnam. Di Vietnam, baju terkenalnya disebut dengan Ao Dai. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Masih ada lagi, ini pasti tidak asing ya, ada patung Merlion. Patung berkepala singa dan berbadan ikan. Jadi Singapura. Yang selanjutnya ada Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah. Nah, kita juga sering ya minum minuman asli Thailand. Ya, kondisi geografis Asia Tenggara ada di 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala, Laut Cina Selatan di utara, dan juga Samudra Pasifik di timur. Wilayahnya juga ada yang semenanjung, ada juga yang kepulauan. Nah, silahkan kalian tentukan 2 negara yang akan kalian cari informasinya lebih dalam lagi. Tuliskan masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan yang dimiliki oleh kedua negara. Misalnya di sini ada Indonesia, di sini ada Malaysia. Yang beda diletakkan di luar, yang sama ada di dalam lingkaran yang beririsan ini. Jelas anak-anak? Oke, kita selesai pada pembelajaran yang pertama. Mudah-mudahan pembelajaran pertama dapat kalian pahami dengan baik. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.